Halo teman-teman bidan semua, kembali lagi di channel YouTube Official Bidan. Video kali ini kita akan bahas tentang FR soal SKB kebidanan ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau berjuang di tes SKB, silahkan tonton video ini sampai dengan selesai, jangan di skip-skip ya teman-teman. Yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu dan di like videonya ya. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar dikasih notifikasi dari YouTube video kita yang terbaru. Dan yang mau request soal apa yang kita bahas di video selanjutnya, silahkan chat di kolom komentar ya teman-teman. Langsung aja kita bahas ke soal nomor 1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan jenisnya dibagi menjadi A. Pelayanan kesehatan primer dan sekunder. B. Pelayanan kesehatan dependen dan independen. C. Pelayanan kesehatan umum dan khusus. D. Pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat. E. Pelayanan kesehatan di instansi pemerintah dan swasta. Apa nih teman-teman jawabannya? Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 itu membahas tentang kesehatan ya teman-teman, tentang kesehatan. Nah, fasilitas kesehatan yang dia tanya berdasarkan jenisnya, dibedakan menjadi, kalau berdasarkan jenisnya di dalam undang-undang ini dibagi menjadi perseorangan dan masyarakat. Kalau berdasarkan tingkatnya itu dia dibagi menjadi tingkat pertama, tingkat kedua, fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, pelayanan kesehatan tingkat kedua, dan pelayanan kesehatan tingkat ketiga. Ini berdasarkan tingkatnya. Kalau berdasarkan jenisnya perseorangan dan masyarakat. Berarti jawaban dari nomor 1 ini adalah yang D ya teman-teman. Pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat. Lanjut ya, kita ke soal nomor 2. Setiap orang berhak menerima atau menolak tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap. Akan tetapi hal tersebut tidak berlaku pada kondisi A. Seseorang dengan penyakit yang bisa menular dengan cepat ke masyarakat. B. Seseorang dengan luka ringan. C. Seseorang atau pasien tanpa wali atau keluarga. D. Seseorang penganut hukum adat tertentu. E. Semua benar. Apa nih teman-teman? Setiap orang berhak menolak tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah memahami informasi. Tapi nggak berlaku pada kondisi apa nih? Jadi kalau dia berhak menolak setelah dikasih inform consent dan inform choice, dia berhak menolak di inform consentnya. Tapi tidak berlaku pada seseorang dengan luka ringan, nggak ya teman-teman. Seseorang dengan pasien tanpa wali atau keluarga nggak bisa ya, karena tindakan tuh pasti harus ada wali dan keluarga. Seseorang penganut hukum tertentu, semua benar, salah ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang A. Seseorang dengan penyakit yang bisa menular dengan cepat. Karena kalau menular dengan cepat kita tidak perlu menggunakan inform consent. Dia tidak boleh menolak, dia harus mengikuti aturan. Karena kalau dia tidak mengikuti aturan, maka penyakit menular itu bakal cepat menyebar ke masyarakat. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Keadaan sehat baik secara fisik, mental maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif baik secara sosial maupun ekonomi merupakan definisi dari A. Kesehatan, B. Sumber daya di bidang kesehatan, C. Kesehatan paripurna, D. Alat kesehatan, E. Tenaga kesehatan. Apa nih teman-teman? Keadaan sehat baik secara fisik maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif. Itu adalah definisi dari A. Kesehatan ya teman-teman. Kalau sumber daya itu manusianya. Kalau kesehatan paripurna itu dia fisik, mental, ada spiritualnya. Fisik, mental, spiritual
dan baru sosial. Kalau ini kan hanya fisik, mental, sosial, berarti dia hanya kesehatan aja. Nih, kalau alat kesehatan tuh alat-alatnya, kalau tenaga kesehatan juga manusianya ya, sama di sini. Itu ya teman-teman. Jadi keadaan sehat baik fisik, mental itu adalah kesehatan maupun sosial. Ya, kita lanjut ke soal nomor 4. PNS yang menduduki jabatan fungsional bidan harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan. Berikut ini kompetensi yang harus dimiliki bidan meliputi: A. Kompetensi pengetahuan, B. Kompetensi khusus kebidanan, C. Kompetensi keterampilan, D. Kompetensi teknis, E. Semua benar. Apa nih teman-teman? Ketika kita sudah menjadi PNS, bidan itu menduduki jabatan fungsional ya teman-teman. Kalau PNS kita di rumah sakit ataupun di puskesmas, maka kita menduduki jabatan fungsional, bukan struktural ya. Nah, kalau di jabatan fungsional, standar kompetensi kita yang harus kita miliki itu adalah standar pengetahuan, keterampilan, dan sikap ya teman-teman. 3 standar kompetensi ini yang harus kita penuhi. Kompetensi bidan. Nah, ini yang harus kita penuhi. Jadi jawaban yang A, kompetensi pengetahuan benar, kompetensi khusus kebidanan salah, kompetensi keterampilan benar, kompetensi teknis semua benar, yang B aja salah, jadi nggak mungkin semua benar. Jadi jawabannya yang mana nih? Pengetahuan, keterampilan, atau teknis nih? Padahal kan harus semua dimiliki. Maka jawabannya adalah yang D teman-teman. Kompetensi teknis itu adalah kumpulan pengetahuan, keterampilan, sikap yang berkaitan dengan bidang teknis suatu jabatan atau profesi. Jadi kumpulan dari 3 ini disebutlah kompetensi teknis. Maka bahasa lainnya kita punya 3 ini adalah yang D, kompetensi teknis. Paham ya teman-teman? Kita lanjut ke soal nomor 5. Berikut ini adalah unsur kegiatan tugas jabatan fungsional bidan yang dapat dinilai angka kreditnya, kecuali A. Pelayanan kesehatan ibu, B. Pencegahan penyakit menular seksual, C. Pelayanan kesehatan anak, D. Mengelola pelayanan kebidanan, E. Pelayanan komunitas. Jabatan fungsional bidan itu diatur oleh Permenpan RB ya teman-teman. Permenpan RB nomor 36 tahun 2019. Ini tentang jabatan fungsional bidan. Jadi ketika nanti teman-teman sudah lulus PNS dan menjadi bidan dengan jabatan fungsional di puskesmas ataupun di rumah sakit sebagai pelaksana, maka pahamilah Permenpan RB nomor 36 tahun 2019, karena di situ kegiatan yang bisa kita lihat angka kreditnya semua ada di dalam situ. Nah, kegiatan yang harus kita lakukan sesuai dengan jenjang jabatan kita. Nah, kalau di dalam Permenpan RB kita bisa melakukan pertama pelayanan kesehatan ibu, benar. Pencegahan penyakit menular seksual ini bukan punya kita. Pelayanan kesehatan anak, benar punya kita. Mengelola pelayanan kebidanan, benar punya kita. Pelayanan komunitas, benar punya kita karena kebidanan komunitas. Maka jawaban di sini yang diminta adalah kecuali, maka jawabannya adalah yang B. Karena penyakit menular seksual itu bukan punya bidan, teman-teman. Punya bidan itu kesehatan ibu, kesehatan anak, pelayanan kebidanan, kebidanan komunitas, persalinan, nifas, neonatal, itu semua punya bidan. Paham ya teman-teman? Cukup sekian dulu video kali ini. Silahkan tonton video-video lainnya di channel YouTube Official Bidan.